Dahulu kala spesies yang disebut Yeti hidup di daerah yang tertutup es di Gunung Everest, tetapi sekarang mereka hampir punah namun sekelompok orang di bumi entah bagaimana menemukan Yeti. Mereka menangkap Yeti dan menahannya dengan berpikir bahwa mereka dapat menghasilkan banyak uang dengan menunjukkannya kepada orang-orang seperti kebun binatang. Tetapi suatu hari Yeti melarikan diri dari kandang dan berlindung di atap sebuah rumah di kota tempat tinggal seorang gadis kecil. Pada awalnya gadis itu sedikit takut untuk melihat Yeti, tetapi secara bertahap persahabatan yang baik berkembang di antara mereka. Gadis itu ingin Yeti untuk membawanya pulang ke Everest, sementara orang-orang serakah tersebar di seluruh kota untuk menangkap Yeti. Jika Anda ingin tahu apakah gadis itu akan dapat mengambil Yeti ke rumahnya atau jika mereka akan kalah dari orang-orang itu, maka Anda harus menonton video kami sampai akhir. Jadi mari kita mulai dengan penjelasan film luar biasa ini yang berjudul Abominable. Film dimulai dengan seorang gadis, nama gadis ini adalah Ming. Ming keluar tanpa makan, jadi ibunya bertanya padanya, "Kemana kamu pergi?" Ming berkata, "Aku pergi keluar sebentar, aku punya pekerjaan yang harus dilakukan." Neneknya kemudian berkata, "Ada apa denganmu sampai kau keluar pagi-pagi sekali di hari libur?" Ming kemudian berkata, "Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang aku lakukan." Neneknya kemudian berkata, "Terserah, lakukan apa di luar tapi jangan bergaul dengan laki-laki bajingan." Ibunya bertanya, "Apakah kamu butuh uang?" Ming berkata, "Tidak, aku tidak butuh uang." Di luar rumah Ming mendapatkan uang dengan melakukan berbagai pekerjaan seperti mengantar anjing ke rumah pemiliknya, mengantarkan produk, bahkan pekerjaan membersihkan sampah. Namun ketika dia kembali ke rumah setelah bekerja dengan sejumlah uang, dia diperhatikan oleh beberapa anak laki-laki dan perempuan. Tiba-tiba seorang gadis berbicara dengan nada mengejek. Bau sekali rupanya dia muncul dari selokan. Ming mendengar ini tapi langsung pulang tanpa berkata apa-apa. Dia melihat adik laki-lakinya di depan pintu. Adik laki-lakinya berkata, "Kamu tidak memberiku waktu, bahkan jarang bermain denganku." Ming kemudian berkata, "Lihat, aku tidak punya waktu sama sekali." Saat itu seorang anak laki-laki keluar dari rumahnya. Anak itu bernama Jin, pekerjaannya adalah merayu gadis. Sebenarnya Jin juga tinggal di rumah ini dan dia adalah sepupu Ming. Adik Ming kemudian meminta Jin untuk bermain dengannya. Jin berkata, "Kamu bisa melihat betapa bagusnya pakaianku, bagaimana aku bisa bermain basket." Setelah itu adik Ming kemudian berkata, "Sialan, kamu selalu mengatakan hal yang sama padaku. Aku tahu kamu akan merayu seorang gadis." Lalu kita melihat Ming diam-diam memasuki ruangan. Ibunya mengatakan padanya, "Mari kita makan malam bersama." Ming kemudian berkata, "Aku tidak berselera makan." Kemudian dia memasuki kamarnya. Di malam hari ibunya membelai Ming saat Ming tertidur tepat saat ibunya meninggalkan kamar. Lalu dia keluar dari tempat tidur, memanjat keluar jendela dan naik ke atap tempat dia membangun ruangan kecil miliknya sendiri. Ada peta Cina di seluruh dinding ruangan itu. Sebenarnya dia menabung untuk pergi ke tempat-tempat di Cina. Dia kemudian pergi ke sudut atap mengeluarkan biola dan memainkannya. Tiba-tiba sebuah helikopter terbang di atasnya dan dia jatuh karena hembusan udara yang kuat dari helikopter. Tetapi biola terlepas dari tangannya. Ia mengambil biola tetapi ketakutan melihat tangan binatang besar. Kemudian dengan diam-diam mengambil biola itu. Dan makhluk besar ternyata itu adalah Yeti. Ketika Yeti melihat helikopter dia bersembunyi karena ketakutan. Melihat ini Ming menyembunyikan Yeti dengan pagar logam dan tidur sepanjang malam di atap. Ming melihat Yeti terluka jadi dia bergegas membeli obat dari apotek. Saat dia pergi dia melihat jejak kaki binatang besar di mobil. Melihat ini dia menyadari bahwa Yeti mungkin melarikan diri dari suatu tempat. Lalu dia pulang dan mulai memasukkan banyak kue di tasnya. Melihat ini neneknya berkata dengan heran, "Kamu mungkin sangat lapar sehingga kamu mengambil semuanya, Ming." Ming menjawab, "Iya, aku sudah lama tidak makan, aku sangat lapar, aku bisa makan semua ini." Dia kemudian menyuapi kue ke Yeti yang awalnya takut tapi tidak lagi. Ming kemudian membalut tangan Yeti yang terluka, kemudian dia membuat rumah yang bagus untuk Yeti sehingga dia bisa tinggal sepanjang hari. Dia memainkan biola di malam hari sementara Yeti mendengarkannya dengan tenang. Lalu Yeti melihat gambar Everest digantung di papan reklame. Pada saat ini Yeti mulai menunjuk gambar. Ming kemudian bertanya, "Apakah ini rumahmu?"
Yeti menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Kemudian Ming membuka handphone untuk mengetahui lebih banyak tentang Yeti. Dia heran mengetahui bahwa makhluk yang telah punah ribuan tahun yang lalu sekarang ada di atap rumahnya. Tetapi di sisi lain seorang pengusaha serakah bernama Burnish yang mengumpulkan hewan punah untuk menunjukkannya ke dunia. Dan ia berkata jika tidak dapat menemukan hewan itu maka aku akan menjadikan kalian semua penjaga pintu. Di sisi lain Yeti bangun dan mulai bermain sendiri. Ming naik ke atas dan melihat Yeti. Dia mengatakan kepadanya kamu harus bersembunyi sekarang atau orang-orang akan melihatmu. Tetapi adik laki-laki Ming dan Jin melihat mereka. Saudara laki-laki Ming berteriak keras melihat binatang besar seperti monster itu. Sementara Jin menelepon polisi. Ming berkata apa yang telah kamu lakukan? Makhluk ini adalah temanku dan dia tidak akan menyakiti kita. Sementara itu seseorang melacak panggilan Jin. Tanpa melihat jalan keluar Yeti menggendong Ming di pundaknya dan melarikan diri dari gedung itu. Sementara adik laki-laki Ming dan Jin mengejar mereka berpikir bahwa Ming mungkin diculik oleh binatang itu. Di jalan Jin masih sempat-sempatnya menggoda dua gadis. Lalu mengambil sepeda dari mereka dan mengikuti Yeti untuk menyelamatkan Ming. Di atas menara di tepi sungai anggota pasukan hampir menangkap Yeti. Saat itu juga berbagai jenis cahaya mulai berkedip di menara memungkinkan Yeti dan Ming untuk naik kapal kargo untuk melarikan diri dari mereka. Yeti naik ke kapal dan menatap Ming dengan mata bersedih. Namun Ming kemudian melompat ke kapal. Tanpa berpikir dua kali Jin dan adik laki-lakinya melompat ke atas kapal untuk menyelamatkan Ming. Sementara di sisi lain Burnish setelah kehilangan Yeti mulai murka. Dan kemudian mengatakan bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yeti itu masih hidup. Dan saya telah mengundang banyak jurnalis dan ilmuwan, semua harapan saya hilang. Tak lama kemudian salah satu anak buahnya datang dan mengatakan bahwa mereka mendapat informasi bahwa seekor hewan besar bersama seorang gadis telah terlihat di sebuah kapal kemarin. Tuan Burnish berkata saya ingin hewan itu, dengan cara apapun. Sementara itu mereka memakan berbagai macam makanan dari kotak-kotak di kapal. Pada satu sisi mereka bersembunyi di salah satu kotak, kemudian masing-masing kotak diangkat ke setiap truk. Di dalam kotak meminum minuman itu dan karena Yeti bergerak keras kotak itu pun terjatuh dari mobil. Lalu mereka bersembunyi. Ming dan Jin terkejut melihat kekuatan Super Yeti, yang membuat buah-buahan kecil tumbuh lebih besar dan matang dalam sekejap. Lalu mereka mulai memakannya. Tetapi yang lucu adalah buah-buahan itu tumbuh begitu besar sehingga pada satu titik mereka harus lari dari sana karena takut. Tetapi mereka tetap terkena serangan dengan beberapa buah berwarna. Dengan susah payah mereka mencapai tempat yang aman dan bermalam di sana. Jin memberitahu Ming bahwa aku akan pulang besok pagi. Aku tidak ingin membuang waktuku. Ming kemudian berkata, apakah kamu mengerti betapa pentingnya keluarga? Aku harap aku bisa mengirimkan makhluk ini ke orang tuanya dengan cara apapun. Jin kemudian berkeliaran untuk mendapatkan jaringan seluler tetapi adik laki-laki Ming terus bermain dengan Yeti. Lalu mereka semua tertidur bersama. Ketika mereka bangun di pagi hari mereka melihat Ming memainkan biola di depan Yeti. Dan dia mendengarkannya dengan damai. Jin kemudian memberitahu Ming bahwa dia telah menemukan bahwa kapal berangkat ke kota dari pelabuhan di dekatnya. Kemudian Ming berkata, kalian berdua sebaiknya pulang ke rumah dengan kapal itu. Aku akan pulang hanya setelah membawa hewan ini ke orang tuanya. Sementara itu Tuan Burnish tiba di dermaga bersama pasukan. Mereka menyadari bahwa hewan itu telah melarikan diri dari sini. Mereka kemudian mulai mengikuti minuman dingin di sepanjang jalan dengan mobil. Burnish kemudian membagi anak buahnya menjadi beberapa kelompok dan mengirim mereka ke tempat yang berbeda. Di sisi Ming dan yang lain mencapai sebuah bukit. Mereka semua sangat terpesona dengan pemandangan yang begitu indah. Tetapi setelah beberapa saat mereka melihat beberapa drone. Ming bertanya pada Jin mereka pasti akan tertangkap. Yeti kemudian mulai membuat semacam suara yang menyebabkan bunga di tangan adik Ming mulai mengembang seperti balon. Segera Yeti, Ming dan saudaranya meraih bunga itu dan terbang seperti parasut, tetapi Jin yang malang tidak bisa pergi bersama. Mereka ketiganya terbang sambil memegang bunga itu. Beberapa drone mengikuti mereka tetapi gagal. Jin mulai berteriak, aku akan menemuimu di pelabuhan nanti. Tetapi anak buah Tuan Burnish menangkap Jin. Mereka bertanya kemana yang lainnya.
Tapi Jin berkata, kau sepertinya bukan orang baik. Aku tidak akan mengatakan apapun. Asisten Burnish datang dan berkata, kamu bisa percaya padaku. Aku seorang ilmuwan, kami meneliti berbagai jenis hewan. Kami dapat membawa teman Anda kembali jika Anda menginginkannya. Namun Jin tergoda oleh kata-katanya yang manis. Jin kemudian berkata, saya akan membantu Anda dan membawa Anda ke tempat yang mereka tuju. Sementara itu rombongan Ming telah mencapai tempat seperti gurun. Kemudian mereka mulai berjalan. Ketika hari sudah malam mereka tiba di sebuah sungai dan beristirahat. Ming duduk dan berkata dengan kecewa, jika Jin tetap bersama kami kita bisa dengan mudah mencapai rumah Yeti dengan melihat handphone. Sementara di sisi lain Jin telah terpikat dengan kata-kata manis mereka. Ketika dia bangun di malam hari dia keluar diam-diam, dan mendengar bahwa asisten Burnish memberitahu salah satu dari mereka bahwa dalam waktu besok kita harus menemukannya, dan menunjukkannya kepada orang-orang di seluruh negeri. Kita akan mendapatkan sejumlah uang dan kemudian kita akan membawanya ke laboratorium dan mencabik-cabiknya. Lalu pria itu berkata, apa yang akan kami lakukan dengan anak-anak itu? Lalu dia berkata bahwa kita akan membunuh mereka juga. Setelah mendengar ini Jin menyadari bahwa wanita itu bukanlah orang baik. Jadi dia mencoba melarikan diri dari sana. Dan dia menaiki motor, sayangnya motor itu melaju cepat begitu dia melepaskan kopling. Namun ia tertinggal, dia mulai mencari Ming dengan melihat peta di ponselnya. Sementara di sisi lain Ming bertiga melihat kereta. Lalu ia naik kereta dan mencapai pelabuhan. Ming berpikir bahwa Jin mungkin telah memberitahu mereka bahwa dia akan menunggu mereka di pelabuhan ini. Tetapi jika mereka keluar dengan Yeti, semua orang akan mengenalinya, jadi mereka dengan cerdik menyamarkan Yeti seperti beberapa binatang liar di sekitar. Lalu mereka mulai mencari Jin di pelabuhan itu. Tapi mereka tidak dapat menemukan Jin dimanapun. Setelah lama mencari Ming menemukan Jin di atas kapal. Jin kemudian berkata orang-orang Tuan Burnish sedang mencari. Namun saat itu Tuan Burnish beserta gerombolannya sudah hampir sampai. Mereka dengan susah payah mereka naik ke perahu menghindari untuk tertangkap. Anak buah Tuan Burnish melihat dan mengejar mereka. Mereka menjadi sangat takut karena mereka berada di atas kapal yang sangat lambat. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah pada titik ini, Yeti kembali menggunakan kekuatan supernya untuk menjaga perahu tetap melaju sangat cepat. Mobil canggih milik Tuan Burnish yang mengejar juga bergegas mengikuti tetapi terguling. Dan perahu Ming dan rombongan lepas kendali dan jatuh di dekat hutan. Adik Ming pingsan setelah perjalanan panjang. Setelah beberapa saat dia sadar kembali. Hal yang lucu adalah ketika dia batuk beberapa bunga mustard keluar dari mulutnya. Setelah itu Yeti juga mulai mengeluarkan ribuan bunga mustard dari mulutnya dan Jin dibanjiri bunga mustard. Namun di samping itu mereka melihat biola Ming rusak. Melihat ini Ming kesal dan duduk di hutan sendirian. Jin kemudian pergi dan menghiburnya. Mereka bercerita dan Jin mengatakan kita harus secepatnya mengembalikan Yeti. Saat itu adik Ming mencari Ming berkata bahwa dia punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada mereka. Saat mereka mendekat mereka melihat bahwa Yeti telah memperbaiki biola seperti dulu. Melihat ini Ming dengan senang hati memeluk Yeti. Di sisi lain asisten Tuan Burnish memberitahu, Tuan kita harus menangkap Yeti secepatnya. Karena semakin dekat Yeti ke gunung maka kekuatannya akan meningkat, maka tidak mungkin kita bisa menangkap mereka. Tuan Burnish mengatakan kita butuh lebih banyak orang. Bawa lebih banyak orang ke sini. Sementara Ming dan adiknya memberikan beberapa gambar yang sudah lama dikumpulkannya. Tetapi ketika dia memeriksanya dia melihat ada gambar yang hilang, dan hari ini mimpiku menjadi kenyataan untuk terpenuhi. Setelah beberapa saat dia pergi di depan patung besar yang ditunjukkan dalam gambar, kemudian dia mulai memainkan biola dan kemudian air mata mulai mengalir di matanya. Ketika dia memikirkan ayahnya, dari setiap tetes air mata bunga mulai bermekaran di sekelilingnya. Jin memberikan setangkai bunga pada Ming dan berkata kita pergi ke Everest. Lalu mereka memulai perjalanan lagi. Di malam hari mereka berlindung di tubuh Yeti. Pagi hari mereka berjalan lagi ke Everest. Saat itu di kejauhan mereka melihat jembatan. Adik Ming berteriak, begitu kita menyeberangi jembatan kita akan mencapai rumah. Kemudian mereka mulai menyeberangi jembatan dengan berlari.
Tetapi setelah sampai di tengah jembatan pasukan Burnis tetapi Yeti memanjat pilar jembatan dan mencapai puncak dan mulai membuat semacam suara. Mendengar ini Tuan Burnis mengingat masa lalu saat dia benar-benar mencuri Yeti dari keluarganya. Saat itulah dia menyadari kesalahannya. Dia berkata, aku telah salah begitu lama. Kita seharusnya tidak pernah menahan Yeti, kita harus melepaskannya. Saat itulah asisten pengkhianat dia mengedipkan mata pada salah satu anggota pasukan untuk menembaknya agar membuatnya pingsan. Kemudian dia memerintahkan semua orang untuk menangkap Yeti secepat mungkin. Ketika Ming mencoba menghentikannya, dia melempar Ming dari jembatan. Mereka menangkap semua orang dan pergi dengan mobil. Hanya biola yang terlihat tertinggal. Setelah beberapa saat bunga terbang dari sana dan terlihat bahwa Ming sebenarnya tidak jatuh dari jembatan, tetapi tergantung di tali. Kemudian Ming memanjat jembatan, dia kemudian mulai memainkan biola. Setelah beberapa saat melodi biola secara supranatural mencapai telinga Yeti. Mendengar suara itu Yeti keluar dari mobil dengan kekuatan supernya. Tuan Burnish juga terbangun. Saat itu asisten datang untuk membunuh Yeti dengan mobil, tetapi Yeti melemparkannya dan terjatuh dari bukit. Tuan Burnish kemudian memberitahu Ming, kau telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Orang-orang di dunia tidak boleh diberitahu bahwa Yeti masih hidup. Jin kemudian berkata, kita akan membawanya ke rumahnya. Tuan Burnish berkata tidak mungkin untuk pergi ke sana, tetapi Yeti mengeluarkan kekuatannya. Setelah beberapa saat mereka terbang melalui awan dan memulai perjalanan mereka menuju Everest, tetapi ketika mereka sampai di sana mereka tidak melihat siapapun. Yeti kemudian membuat semacam suara. Setelah itu terlihat bahwa banyak Yeti telah muncul di sana. Pada dasarnya mereka datang ke sini setelah mendengar suara itu. Mereka semua sangat senang melihatnya. Ming kemudian memegang tangan Yeti untuk menunjukkan bahwa dia akhirnya berhasil membawanya ke keluarganya. Setelah menyadari hal ini Yeti memberikan Ming foto keluarganya. Singkat cerita Ming kemudian kembali ke rumah. Ming memeluk ibunya dan berkata, aku tidak akan pergi kemanapun meninggalkanmu. Tak lama kemudian adik laki-laki Ming membawa sebuah kotak. Ketika mereka membukanya, mereka melihat bahwa Tuan Burnish telah mengirim banyak barang-barang petualangan untuk perjalanan mereka selanjutnya. Mungkin di masa depan mereka akan memulai petualangan baru di tempat lain.